Salam jemaat yang terus bersemangat mengasihi Kristus. Wah, Ibu Hani, Ibu Mistiani, bersyukur sekali jika pada masa pandemi yang belum berakhir, jemaat-jemaat tetap bertekun dan setia mengikuti persekutuan doa tiap Rabu seperti malam ini. Benar, Ibu Maria. Semangat persekutuan adalah anugerah Tuhan dan karya Roh Kudus dalam hati kita yang menggerakkan hati tiap kita dan jemaat makin mencari Tuhan dan rindu terhubung dalam persekutuan dengan saudara-saudara seiman juga. Ya, saya setuju Bu Maria, Bu Hani. Setiap kita dan jemaat dalam masa pandemi ini terus membutuhkan Tuhan setiap saat, sebab tanpa pertolongan dan pemeliharaannya kita akan lemah dan terjatuh dalam berbagai percobaan. Nah, untuk itu, mari kita ajak jemaat menyiapkan hati dan dengarlah panggilan persekutuan kita malam ini. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria sampai ke ujung bumi. Ketika Kristus naik kembali ke surga, karena dari sanalah dia berasal. Dia berjanji, ia bersama Bapanya mengirimkan Roh Kudus yang akan menyertai kita sebagai umat tebusannya, sehingga kita dapat menyembahnya dan diberikan kekuatan untuk setia melayani Kristus. Mari kita ajak jemaat menyanyikan pujian Allah Roh Kudus.
Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang bertakhta di dalam kerajaan sorga yang mulia, sungguh kami mengucap syukur dan terima kasih ya Tuhan, karena kasih setiamu, penyertaan-Mu, perlindungan-Mu Tuhan selalu ada dalam hidup kami semua. Tuhan, di masa pandemi ini Tuhan, kami tahu saat ini sulit, tetapi Engkau tetap menarik hati kami Tuhan, memiliki kerinduan, datang kepada Engkau, menyembah kepada Engkau, itu semua karena kasih dan kemurahan-Mu. Walaupun kami ibadah ini online Tuhan, kami mohon kemurahan-Mu, Kau jamah setiap hati jemaat-Mu di rumah. Kan kami percaya Tuhan, Kau taruh roh-Mu di dalam hati mereka masing-masing, sehingga dia memiliki kerinduan datang kepada Engkau, menyembah Engkau, meninggikan Engkau, mengagungkan Engkau, karena Engkaulah Allah yang layak disembah, dipuji, ditinggikan, diagungkan. Karena itu Tuhan, kami mohon pimpinan Roh Kudus-Mu untuk ibadah ini Tuhan, biarlah awal hingga akhir bisa berjalan dengan lancar, itu semua karena kemurahan dan kasih setia-Mu. Terima kasih Tuhan, kuserahkan ibadah online ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Amin. Jemaat yang dikasih Kristus, adakah jiwa kita yang terdalam dipenuhi dengan sukacita Tuhan yang abadi oleh karena Roh Kudus-Nya, sekalipun pada kenyataannya di masa pandemi ini hidup kita tidak terlepas dari berbagai kesulitan dan tantangan? Namun jemaat sekalian, percayalah, penghiburan dan kekuatan dari Roh Kudus tidak bisa merampas sukacita kita, sekalipun ada berbagai tantangan. Karena sukacita tidak tergantung dengan situasi dan keadaan kita seperti sukacita dunia ini. Ya, sungguh benar jemaat yang terkasih, sukacita kita bergantung dari karya Roh Kudus yang terus mengobarkan semangat kasih dan pelayanan kita kepada Kristus, dan juga kasih kita bagi sesama kita. Untuk itu mari kita nikmati limpahnya kuasa kekuatan Roh Kudus dalam hidup kita. Mari kita nyanyikan pujian, limpahlah pialamu dan jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Percayalah pada Allah dan sesuai janjinya, dan
Jemaat terkasih, saatnya hati kita disiapkan untuk dibimbing kebenaran firman-Nya, supaya kita makin mengetahui kehendak Tuhan dalam kesempatan hidup kita yang singkat ini. Benar Ibu Maria, kita dan seluruh jemaat harusnya makin menyadari dalam kesempatan hidup yang terbatas, bagaimana menjalani hidup yang berkenan kepada Tuhan dan menjadi berkat bagi banyak orang. Ya benar Ibu Maria dan Bu Heni, ada kesukaan yang besar ketika kuasa Tuhan menyertai kita dan menjadikan hidup kita saksi kasih dan kuasa Tuhan Yesus yang telah kita alami, yang menyelamatkan hidup kita. Untuk itu jemaat, mari kita siapkan hati mendengarkan firman Allah dan nyanyikan pujian, Jadikanku berkat-Mu Tuhan. Shalom Bapak Ibu, selamat malam. Bersyukur kita hari ini diberikan lagi kesempatan oleh Tuhan untuk sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Dan kebenaran firman Tuhan yang akan kita pelajari hari ini tentang roh yang bersaksi bagi kita. Minggu kemarin kita telah melihat tentang peristiwa bagaimana Allah turun di dalam bentuk roh, yaitu pribadi yang personal. Allah Bapa bukanlah Allah Roh, Tuhan Yesus bukanlah Roh Kudus. Jadi ini benar-benar 3 pribadi yang berbeda, namun berada di dalam satu hakikat Allah. Nah, yang jadi pertanyaan di sini adalah orang-orang begitu banyak, khususnya di aliran kekristenan, berbicara tentang Roh Kudus. Tapi sayang, mereka membicarakan Roh Kudus ini sebagai kuasa dan bukan pribadi. Jadi sekali lagi, mereka membicarakan Roh Kudus ini hanya sebagai kuasa dan bukan pribadi. Dan mereka membicarakan Roh Kudus ini hanya di dalam penekanan tentang bagaimana Allah memberikan orang-orang karunia-karunia rohani saja, dan yang lebih ditekankan adalah bahasa lidah.
Sehingga lupa karunia-karunia rohani yang Tuhan berikan kepada manusia itu dimaksimalkan untuk pelayanan memuliakan Tuhan, di mana karunia yang kita peroleh mengajak orang untuk memuliakan Allah, semakin mengenal Allah. Terlebih ketika kita berbicara tentang bahasa. Karena bahasa yang diberikan Allah supaya manusia bisa interaksi dengan sesama dan manusia bisa interaksi dengan Allah. Manusia bisa menceritakan tentang Allah kepada manusia agar manusia yang dia sampaikan kebenaran firman Tuhan bisa semakin mengenal Allah. Namun sayang di sini terjadi begitu banyak sekali kekeliruan. Dan orang selalu mengambil dasarnya di 1 Korintus 14 ayat 2. Dan bagi saya ini fatal. Karena mereka mengartikan bahasa roh yang di dalam kalimat 1 Korintus 14 ayat 2 itu adalah bagaimana manusia berbicara bahasa yang aneh, bahasa yang asing, yang orang yang bicarain sendiri nggak ngerti. Dan ini merupakan kekeliruan. Karena kalau di 1 Korintus 14 ayat 2 itu diterjemahkan glosais, yang artinya bahasa lidah. Yaitu bagaimana manusia berbicara bahasa yang sebelumnya belum pernah dia pelajari, itu diberikan Allah kepada dia untuk menyampaikan berita kebenaran, berita firman Tuhan kepada orang-orang yang tidak mengerti bahasanya. Makanya Tuhan memberikan dia bahasa baru supaya bisa kontekstual di mana dia berada dan menyampaikan kebenaran firman Tuhan pada waktu itu. Dan ini akan sinkron ketika kita melihat di dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat yang keempat. Di mana para rasul ketika mengalami kasih karunia Allah, Roh Kudus dicurahkan atas mereka dan mereka bisa berbicara bahasa-bahasa asing. Dan kurang lebih ada 10 lebih bahasa yang mereka komunikasikan pada masa itu untuk menceritakan kesaksian tentang anak Allah, tentang Yesus Kristus yang adalah juru selamat. Nah, dan di situ diterjemahkan dengan istilah glosa juga. Jadi saudara-saudara, glosa ini memang dasar kata. Kalau di 1 Korintus pasal 12 ayat 4 di situ diterjemahkan glosais. Tapi di 1 Korintus ini berbicara tidak lepas konteksnya adalah tentang bagaimana mereka mengkomunikasikan firman Tuhan. Apalagi kalau kita tarik mundur di Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 4, di situ mereka juga berbicara tentang bahasa-bahasa asing. Itu bukan berbicara bahasa aneh yang orang yang mengkomunikasikannya sendiri tidak ngerti. Tapi mereka mengerti karena Allah memberikan itu kepada mereka untuk membicarakannya. Yaitu bicara bahasa-bahasa manusia namun bahasa dari bangsa asing. Bahasa dari bangsa asing dengan tujuan Allah memberikan itu kepada mereka supaya mereka bisa menyampaikan firman Allah. Dan celakanya kalau kita berbahasa roh tapi kita tidak ngerti, itu pertama. Dan kita berbahasa roh di dalam komunitas dan orang di sekitar kita nggak ngerti, dan ini celaka. Kenapa? Karena tujuan dari berbahasa roh, kalau saya lihat dari konteks-konteks Alkitab, selalu berbicara tentang bagaimana manusia bersaksi tentang Allah kepada orang di sekitar. Makanya Paulus bilang, jangan pakai bahasa roh kalau tidak ada yang terjemahkan. Jangan pakai bahasa roh kalau tidak ada yang mengerti. Karena tujuan Allah memberikan bahasa asing untuk membuat orang mengerti. Dan kalau ada orang yang nggak ngerti, harus ada yang menerjemahkan. Nah, jadi penekanannya di sini haruslah jelas tentang apa itu bahasa roh. Namun dalam hal ini saya akan memberikan penekanan yang berbeda. Saya tidak akan membahas tentang karunia-karunia rohani yang berhubungan dengan pelayanan-pelayanan yang akhirnya menimbulkan banyak perdebatan. Saya akan mengambil yang dasarnya saja, bukan tentang bahasa lidah, bahasa roh, dan lain sebagainya. Karena memang jelas bahasa yang tepat untuk diterjemahkan bukan bahasa roh untuk konteks Alkitab itu, yaitu bahasa lidah. Namun sekali lagi saya bukan menekankan tentang pembahasan bahasa lidah, ini hanya sebagai pendahuluan untuk kita mengerti begitu banyak orang Kristen yang salah mengerti tentang Roh Kudus dan karunia-karunia itu. Nah saudara-saudara, mari saya ajak kita semua untuk membaca 1 Korintus pasal 12 ayat 1 sampai 3. Saya bacakan untuk kita semua, sekali lagi 1 Korintus 12 ayat 1 sampai 3. Bunyinya demikian. Sekarang mengenai karunia-karunia yang diberikan Roh Allah, mengenai itu saya mau saudara-saudara mengetahui sebenarnya. Ingatlah bahwa pada waktu kalian belum mengenal Tuhan, kalian terpengaruh untuk mengikuti berhala-berhala yang bisu.
Kalian harus tahu bahwa orang yang dipimpin Roh Allah tidak dapat berkata terkutuklah Yesus. Begitu juga tidak ada seorang pun dapat mengatakan Yesuslah Tuhan kalau orang itu tidak dipimpin oleh Roh Allah. Ada bermacam-macam karunia dari Roh Allah, tetapi semuanya diberi oleh yang satu, yaitu Roh Kudus. Nah, saudara-saudara, di sini Paulus hendak memberitahu jemaat bahwa sebelum jemaat itu mengenal Tuhan, mereka itu hidup di dalam penyembahan berhala. Mereka ditarik kepada berhala yang sia-sia, dan mereka tidak dipaksa untuk ditarik, tapi mereka memberikan diri karena berhala-berhala itu memberikan kenikmatan kepada mereka, sehingga mereka senang hidup di dalam dosa. Karena pada masa itu ada yang namanya Dewi Aphrodite. Di situ dikatakan Dewi itu adalah Dewi yang disenangi semua orang, Dewi cinta. Makanya di Korintus terkenal dengan pesta seks. Pesta yang membuat begitu banyak manusia nafsunya tersalurkan. Dan ini celaka. Dan Paulus mau bilang berhala itu bukan hanya memikat hati kalian, tapi membawa kalian kepada suatu kehancuran. Dan kalian sebelum mengenal Allah, disitulah tempat kalian dahulu. Namun di sini Paulus mau tekankan hal yang penting. Bahwa kalau bukan karena karya Roh Kudus, tidak ada seorang pun yang dapat bisa keluar dari situ. Dan tidak ada seorang pun yang dapat membuat manusia mengaku bahwa Kristus adalah Tuhan, bahwa Kristus adalah Juru Selamat. Terlebih gak bakalan mungkin manusia yang mengaku dia kenal Roh Kudus, dia tahu Roh Kudus, terus dia tidak bersaksi tentang Tuhan. Terlebih kalau dia berkata bahwa Roh Kudus itu hanya seperti kuasa. Karena yang jelas Roh Kudus ini pribadi, bukan hanya sekedar kuasa. Roh Kudus memberikan kita iman, Roh Kudus memberikan kita hati yang baru. Kita dilahirkan kembali dan selaput yang menutupi mata kita untuk melihat kebenaran itu telah dibukakan, itu telah disingkapkan supaya kita boleh tahu. Dan ini dasar dari karunia Roh Kudus. Percuma kita berbicara tentang bahasa roh, nubuat dan lain sebagainya, tapi kalau kita tidak mengerti hal ini, di mana roh itu bersaksi kepada kita. Roh itu mampukan kita melihat kebenaran firman Tuhan dengan jelas, mendengarkan khotbah dengan baik yang alkitabiah, dan roh itu mendorong hasrat kita untuk mengasihi manusia dengan memberitakan firman Tuhan yang benar-benar dari Alkitab. Jadi ini kita harus bedakan saudara-saudara. Karena Roh Kudus bukan hanya sekedar kuasa yang daripadanya kuasanya itu dibagi-bagi, terus kita dapat kuasa untuk sesuka kita melakukan apa aja. Yang penting saya bilang ini labelnya dari Tuhan kok. Ini dari Tuhan kok. Tapi kalau tanpa pengertian yang benar tentang Roh Kudus, maka jelas kita pun bidat. Terus kalau kita menyalah tafsirkan tentang karunia Roh Kudus, kita pun sesat. Tapi bagaimana kita udah masuk di sini tapi kita tidak mengerti yang dasar. Bagaimana Roh Kudus itu bersaksi kepada kita dan Roh itu yang mendorong kita untuk bersaksi. Karena di mana Injil diberitakan, disitulah Roh Allah bekerja. Saudara-saudara, kita hanya perlu sadar bahwa tidak sedikit gereja yang telah kehilangan Injil. Gereja berbicara tentang Injil untuk mengutus para pemberita Injil, tapi di dalam gereja sendiri tidak ada pemberitaan Injil. Makanya banyak para teolog itu mengindikasikan bahwa gereja yang tanpa memberitakan Injil, gereja itu akan tetap aman-aman kok. Gereja itu akan tetap ada ibadah, tapi percayalah, Roh Kudus tidak ada di situ. Karena tidak ada Injil yang diberitakan. Tidak ada hasrat untuk mau bersekutu dengan Tuhan. Nah, saudara-saudara, kita perlu mengerti. Ini di dalam berbicara tentang ibadah bukan apa yang menurut saya enak, bukan apa yang menurut saya baik, dan apa yang menyenangkan hati saya. Tetapi bagaimana kita mau mengenal Allah dengan penuh kerinduan, tapi bagaimana kita bisa rindu mengenal Allah kalau kita tidak mau hidup dituntun Roh Kudus untuk hidup benar. Ya, sekali lagi, kita penting mengerti ini semua. Dasar kita di dalam karunia yang telah Allah beri, yang telah Allah Roh Kudus berikan, yaitu adalah bagaimana kita bisa mengenal Allah. Roh Kudus bersaksi bagi kita, dan kita bersaksi bagi orang di sekitar kita. Sebagai orang tua kita bersaksi bagi anak-anak kita, sebagai teman kita bersaksi kepada teman-teman kita, sebagai bekerja kita menunjukkan teladan kerja yang baik, dan sebagai pelayan Tuhan, kita pun mengajar kebenaran sesuai dengan apa yang firman Tuhan katakan, dan kita pun berusaha untuk mengikuti tuntunan Roh Kudus. Saudara-saudara, baik hamba Tuhan maupun jemaat kita semua sama. Kita hidup di dalam suatu perjuangan melawan kebiasaan buruk kita melalui tuntunan Roh Kudus. Kita selalu diingatkan, kita selalu dikuatkan, kita selalu diberikan arahan yang jelas, kita selalu diterangi untuk melihat realitas yang sesungguhnya.
bahwa kita tidak kebal. Kita tetap manusia biasa yang punya banyak kelemahan. Tetapi kelemahan tidak menjadi alasan bagi kita untuk tidak mengikuti tuntunan Roh Kudus. Karena Roh Kudus bersaksi bagi kita untuk menunjukkan mana yang benar dan tidak. Dan Roh Kudus mendorong kita untuk melakukan apa yang seharusnya. Terlebih bersaksi tentang iman kita. Pengakuan iman itu adalah dasar karunia Roh Kudus. Itu diberikan kepada kita agar kita bisa bersaksi. Paulus di sini mau meneguhkan jemaat, mau meneguhkan kepercayaan jemaat, meyakinkan mereka bahwa tidak ada seorang pun yang dapat berkata-kata oleh Roh Allah, dapat berkata juga, terkutuklah Yesus. Karena gak mungkin Roh Kudus itu ketika dia datang ke dunia, dia menjadi meterai bagi kita untuk mengukuhkan iman percaya kita yang dia berikan. Dan terlebih dia, Roh Kudus ketika datang ke dalam dunia, itulah roh yang menyertai kita untuk memberikan kesaksian. Maka tidaklah mungkin bagi kita untuk mengatakan terkutuklah Yesus terus kita bilang ini dari Roh Kudus. Jadi ini sangat jelas banget bahwa Roh Allah itulah yang membina hidup kita menjadi saksi Kristus yang setia. Jadi tidak akan mungkin kita berkata terkutuklah Yesus terus kita bilang ada Roh Allah di dalam diriku. Itu roh setan, itu roh penyesat. Nah, saudara-saudara, dan tidak ada seorang pun di sini yang dikatakan mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan kalau tanpa Roh Kudus. Maka jelas, Roh Kudus berbicara tentang bagaimana Allah memberikan karunia-karunia kepada manusia untuk dapat membuat manusia mengenal Allah dan memberikan suatu pengakuan dan bersaksi. Jadi hidup yang mengalami karya Roh Kudus tidak mungkin tidak untuk tidak memberitakan pengakuan iman kepada Kristus dan karyanya. Dan dalam hal ini juga bukan hanya sekedar penekanan karunia rohani. Karena karunia rohani kalau ditekankan hanya sekedar berbahasa lidah dan lain sebagainya, hati-hati, kita bisa tersesat. Saya nggak bilang ini salah, tetapi kita harus mengerti secara konteks apa itu bahasa roh, apa itu bahasa lidah, apa itu karunia-karunia Roh Kudus secara lebih holistik, lebih luas. Saudara-saudara, karunia rohani hanya akan berbuah penyesatan tanpa pemahaman iman Alkitabiah yang benar. Jadi penting bagi kita untuk belajar firman Tuhan. Kita udah bisa berbicara bahasa roh dan apa segala macam, terus kita nggak suka baca firman Tuhan, hati-hati. Apakah itu Roh Kudus atau roh iblis? Nah, saudara-saudara, Roh Kudus bersaksi kepada kita dan bersaksi melalui kita. Hidup yang dipimpin Roh Kudus mendorong kita untuk mau semakin mengenal Allah dan karyanya melalui firman Tuhan yang kita baca, yang kita renungkan. Begitu juga dengan khotbah-khotbah Alkitabiah yang kita dengarkan. Karena kalau berbicara tentang bagaimana kita telah mengalami Roh Kudus di gereja A, B, C, dan D, kita telah bisa berbicara bahasa roh dan lain sebagainya, tapi kita nggak suka firman Tuhan, hati-hati. Saya cuma pengen datang ke gereja hanya menyanyi-menyanyi. Saya pengen datang ke gereja hanya ngumpul-ngumpul, gerombol-gerombol, ngobrol-ngobrol. Akhirnya nimbulin gosip. Hati-hati. Ingat, roh mana yang memimpin kita? Nah, saudara-saudara, Roh Kudus memperkenalkan kita. Itu poinnya kepada Allah sebagai juru selamat kita, yaitu Yesus Kristus. Dan membuat kita menyadari betapa berdosanya hidup kita, serta sadar akan perlunya juru selamat dalam hidup. Jadi Roh Kudus itu menyingkapkan selaput yang menutupi mata kita untuk kita bisa melihat jelas ke depan bahwa kita adalah orang berdosa, bahwa kita butuh juru selamat dan Kristus adalah juru selamat kita. Ini adalah poin dari yang kita pelajari tentang bagaimana Roh Kudus itu ketika dikaruniakan kepada kita. Jadi bukan hanya sekedar bahasa lidah, bahasa roh yang kita nggak ngerti sama sekali. Jadi ini jelas-jelas berbicara tentang bagaimana Allah pengen mengkomunikasikan kasih-Nya kepada manusia melalui karya Roh Kudus. Dan yang terakhir, saudara-saudara, Roh Kudus memampukan kita mensyukuri berkat anugerah-Nya yang menyelamatkan dan mendorong kita menjadi saksi Kristus yang setia tentang bagaimana anak Allah datang ke dalam dunia. Dia menjadi penebus, dia menjadi pembebas, dia menyelamatkan kita, dia korbankan hidupnya agar kita bisa memperoleh kehidupan. Dan ini hanya mungkin kita kenal melalui Roh Kudus yang bersaksi kepada kita, melalui Alkitab, melalui firman Tuhan, dan mencelikkan mata hati pikiran kita melalui kelahiran kembali, dan kita hidup di dalam tuntunan Allah. Bagaimana kita berjalan menyangkali setiap kebiasaan-kebiasaan buruk kita. Anda dan saya
kita sama-sama belajar. Kita sama-sama diteguhkan, kita sama-sama belajar untuk melepaskan diri dari segala macam jeratan-jeratan pikiran hati yang masih terbawa dengan suasana hidup masa lalu, hidup keberdosaan. Dan kita hanya mungkin terlepas kalau kita setia hidup dengarkan kesaksian Roh Kudus melalui kebenaran firman Tuhan, melalui setiap khotbah, melalui setiap perenungan kita, melalui doa-doa pribadi kita. Dan di situ ketika kita mulai bersaksi, maka jelas karunia Roh Kudus itu ada pada kita. Ini bukan tentang seberapa banyak karunia Roh Kudus yang kita miliki, tapi tentang seberapa penting kita sadar apa itu karunia Roh Kudus dan apa tanggung jawab kita ketika kita memiliki karunia itu. Kiranya Tuhan memberkati. Kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk semua yang Tuhan beri, untuk semua yang boleh kami saksikan tentang karya Allah di dalam setiap kehidupan kami. Tuntun kami Tuhan, ajar kami untuk selalu bersyukur tentang apa yang Tuhan buat bagi setiap kehidupan kami. Bahwa tanpa tuntunan Tuhan, bahwa tanpa pemeliharaan Tuhan, kami hanya menjadi batu sandungan bagi orang di sekitar kami. Namun lebih daripada itu kami juga sadar hidup benar di hadapan-Mu pun belum tentu membuat orang suka dengan kami. Karena kenyataan orang lebih suka hidup di dalam ketidakbenaran. Dan membukan kami Tuhan untuk tetap hidup benar sekalipun kami harus dibenci orang. Biarlah hidup kami, diri kami sepenuhnya mengikuti setiap kehendak Roh Kudus yang bersaksi dan mendorong kami menjadi saksi bagi kemuliaan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ibu Maria dan Ibu Mistiani, bersyukur sekali jika malam ini kita dikobarkan kembali semangat kita ketika mengikut Kristus, supaya makin memahami panggilan hidup kita untuk menjadi saksi kasih dan keselamatan yang sudah Tuhan Yesus lakukan dalam hidup kita. Benar Bu Hani, namun kita sadar tiap kita lemah dan tidak memiliki keberanian dan kuasa dari diri sendiri untuk bisa menjadi saksi Kristus. Ya, namun kita bersyukur 2000 tahun yang lalu Tuhan Yesus sudah naik ke surga. Ia mengirimkan Roh Kudus sebagai pribadi yang mau tinggal dalam hati kita supaya bisa menjadi saksinya. Dengan penyerahan diri sepenuhnya kepada pimpinan Roh Kudus, mari kita terima kuasa dan penyertaannya untuk memakai kita membawa jiwa-jiwa yang kita kasihi di sekitar kita datang kepada Kristus. Mari kita nyanyikan bersama pujian Mereka perlukan.
Saudara-saudara, kita akan naikkan setiap pokok-pokok doa syafaat kita. Untuk pokok doa syafaat yang pertama, kita bersyukur buat kemurahan Tuhan. Gereja Elion boleh ada berdiri sampai sekarang ini karena pimpinan, topangan, dan tuntunan Allah Roh Kudus. Mari kita syukuri semua itu. Bersyukur 12 tahun perjalanan Gereja Elion Puri di dalam tuntunan dan penyertaan Tuhan. Kami percaya karena ada Roh Kudus di dalam gereja ini yang mendorong kami semua untuk menjadi saksi, menjadi jemaat dan hamba Tuhan yang misioner. Kami semua adalah hamba Tuhan. Kami semua yang ada di dalam gereja ini, baik jemaat dan pelayan-pelayan, adalah hamba Tuhan yang mau hidup sesuai dengan keinginan Tuhan, melayani Tuhan dengan hidup kami. Namun lebih daripada itu, kami sadar bahwa ketika gereja boleh ada sampai sekarang ini, itu bukan karena kami, ini bukan karena pelayanan kami. Ini semua karena kasih karunia Allah yang hadir bagi kami yang tidak layak. Tolong Tuhan mampukan kami sadar betapa agung dan mulia karya-Mu bagi gereja Elion. Dan kami rindu gereja ini boleh jadi berkat, menjadi kesaksian bagi orang banyak tentang Injil keselamatan yang hanya bisa kami peroleh melalui karya Allah Tritunggal. Amin. Dan untuk pokok doa syafaat yang kedua, kita berdoa jemaat gereja kita boleh bertumbuh dalam iman dan jadi jemaat yang misioner yang memberikan kesaksian tentang kasih karunia Allah yang menyelamatkan. Mari kita satu dalam doa. Sebagai jemaat Allah, kami sadar kami punya banyak kelemahan. Kami sering menjadi pribadi yang apatis dengan orang di sekitar kami. Kami hidup tidak menjadi saksi, namun kami rindu sekarang. Di dalam tuntunan Allah Roh Kudus, kami mau menjadi hamba Tuhan yang benar, kami semua. Untuk menjadi saksi dimanapun kami berada, baik di tempat kerja kami, baik di dalam keluarga kami, di dalam komunitas sekolah kami, dan dimanapun kami berada, kami mencerminkan kasih Kristus. Kami menjadi surat Kristus yang hidup, kabar Injil yang bergerak, Injil yang menceritakan tentang Allah yang adalah Juru Selamat. Kami percaya kami tidak akan mudah melakukan itu semua, namun kami mau taat. Tuntun kami Tuhan, berikan kami kekuatan dan berikan kami keberanian. Bahwa kami adalah anak-anak Allah dan kami mau bersyukur untuk semua itu, namun tidak ada cara lain yang membuat kami bersyukur selain kami menjadi saksi Tuhan, menjadi jemaat-jemaat yang misioner. Amin. Untuk pokok doa syafaat yang ketiga, kita berdoa kiranya Tuhan menolong bangsa kita dari krisis ekonomi akibat dampak dari pandemi, dan kiranya kita boleh mengalami kembali situasi kondusif karena karya dan pertolongan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami sadar pandemi ini merupakan krisis global. Kami rindu jamahan Tuhan bagi dunia yang Kau ciptakan ini. Sehingga kami boleh semakin mengenal bahwa hanya Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat kami. Hanya Engkaulah yang mampu mengangkat kesulitan yang ada. Dan ketika kami juga mau berdoa kepada bangsa kami sadar benar krisis ekonomi yang terjadi di bangsa ini membuat kelabakan semua orang yang tinggal di negara ini, baik masyarakat dan pemerintah. Kami tidak tahu berbuat apa dan kami tidak tahu harus melakukan yang seperti apa. Namun yang jelas apa yang kami lakukan hanya akan berbuah kesia-siaan kalau tidak di dalam tuntunan Tuhan. Kami mohon pimpinan Tuhan menuntun semuanya sehingga negara kami boleh kembali kondusif, baik secara ekonomi, politik, dan lain sebagainya. Bapa, sekali lagi kami mau serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Kami mohon pimpinan-Mu, berikan hamba-hamba-Mu, para pemerintah menjadi pribadi-pribadi yang hidup menggantungkan dirinya kepada Tuhan dan minta tuntunan Tuhan di dalam melakukan apapun. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Dan untuk pokok doa syafaat yang terakhir, mari kita berdoa kiranya konflik Palestina dan Israel boleh diselesaikan lewat jalur diplomasi, sehingga ada genjatan senjata dan peperangan yang mengakibatkan banyak memakan korban boleh dihentikan dan semua terselesaikan. Mari kita berdoa. Bapa, kami sadar saudara-saudara kami yang ada di Israel dan yang ada di Palestina sedang mengalami krisis. Perebutan lahan, perebutan tanah yang sama-sama mengklaim adalah milik negara masing-masing. Namun kami sadar, semua itu merupakan klaim-klaim yang wajar bagi mereka yang merasa mengakui. Namun lebih daripada itu Tuhan, kami melihat sudah mulai muncul dampak-dampak yang negatif. Terjadi peperangan di sana. Terjadi pertumpahan darah, banyak orang-orang yang tidak bersalah menjadi korban akibat peristiwa ini. Kami tidak ingin membela siapa-siapa, kami hanya rindu Tuhan bekerja dengan cara Tuhan, mendorong para pimpinan-pimpinan negara masing-masing agar dapat menyelesaikan permasalahan ini
lewat jalur diplomasi, lewat jalur damai, ada negosiasi yang baik. Dan semua boleh terjadi suatu kesepakatan di dalam tuntunan dan penyertaan Tuhan. Terjadi gencatan senjata sehingga tidak ada lagi perang. Kami rindu semua itu terjadi oleh karena tuntunan dan penyertaan Tuhan. Karena tanpa topangan dan tuntunanmu Tuhan, semua hanya akan berakhir sia-sia dan semua tidak berguna. Sekali lagi kami mau serahkan saudara-saudara kami yang ada di sana ke dalam tangan-Mu. Kami rindu damai sejahtera daripada Tuhan hadir di sana. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikian jemaat yang dikasihi Kristus, oleh kemurahannya kita bisa mengikuti persekutuan doa malam ini dan dari awal sampai tiba di penghujung acara. Kiranya perjumpaan dengan Tuhan melalui pujian dan penyembahan, firman dan doa-doa kita makin menguatkan iman dan panggilan kita sebagai anak-anak Allah yang telah ditebusnya. Pada akhirnya, kami bertiga yang bertugas dan semua tim multimedia berharap anugerah Tuhan yang memberi kita ketekunan dalam berdoa, bersekutu dengan saudara-saudara seiman mengucapkan, Mari terus bersemangat oleh kuasa-Nya menjadi saksi Kristus dimanapun dan kapanpun. Amin.